Selamat datang para insan pelajar. Anda sedang menyaksikan video pelatihan asinkronus dengan topik perumusan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Sesi ini sangat penting karena kita akan fokus membahas elemen kompetensi pada SKKNI, yaitu bagaimana merumuskan strategi dan kebijakan MSDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selamat datang kembali, saya ucapkan. Saya Revaldo Beneman Ginting. Saya di sini sebagai fasilitator Anda untuk pembelajaran ini selama 10-15 menit ke depan. Saya di sini untuk membantu Anda memahami salah satu unit kompetensi paling krusial dalam SKKNI, bidang MSDM, yang akan menjadi fondasi penting bagi Anda menjadi praktisi SDM strategis. Untuk itu, mari kita mulai. Apa tujuan kita belajar hari ini? Setelah menonton video ini, Anda diharapkan mampu memahami cara merumuskan strategi dan kebijakan MSDM yang selaras dengan tujuan organisasi dan strategi organisasi. Manfaatnya jelas, Anda tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengetahuan dasar untuk merumuskan dan menetapkan strategi SDM yang terintegrasi dan efektif di unit kerja Anda masing-masing. Pelatihan ini dirancang secara asinkronus, artinya Anda memiliki kemewahan untuk menjeda, mengulang, dan mempelajari materi ini kapanpun sesuai kebutuhan dan kenyamanan Anda. Estimasi video inti ini sekitar 10-15 menit. Jadi mari kita siapkan fokus untuk menyerap materi penting ini. Karena kita tidak berada di ruang kelas fisik, mari kita perhatikan petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja untuk belajar mandiri. Pertama, pastikan posisi Anda ergonomis. Duduklah dengan tegak dan pastikan layar sejajar dengan mata dan hindari nyeri leher. Kedua, istirahatkan mata Anda secara berkala. Gunakan aturan 20-20-20, yang artinya setiap 20 menit lihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Yang ketiga, pastikan keamanan perangkat Anda. Pastikan kabel, stop kontak dalam kondisi baik dan tidak membahayakan Anda agar tidak terjadi korsleting atau kebakaran. Berikut adalah agenda atau langkah-langkah yang akan kita bahas di dalam video ini. Kita akan masuk ke materi inti yang terdiri dalam 3 tahap perumusan, diikuti dengan kesimpulan. Setelah itu, kita akan melakukan refleksi melalui persepsi dan membedah standar kompetensinya, mulai dari roadmap SKKNI-nya, kriteria untuk kerja, hingga aspek kritis yang wajib Anda kuasai. Mari kita masuk ke materi inti. Kita fokus pada elemen kompetensi yang kedua, yaitu merumuskan strategi. Ini adalah tahap setelah analisis selesai dilakukan. Tahap pertama dari perumusan adalah penetapan sasaran. Mengapa ini penting? Karena MSDM bukan lagi hanya unit administrasi, tetapi kita harus menjadi mitra strategis yang harus mendukung visi dan misi organisasi. Kita harus memastikan organisasi memiliki talenta yang tepat. Anda bertanya, bagaimana caranya? Ini sesuai dengan kriteria unit kinerja 2.1 SKKNI MSDM kita, yaitu yang pertama, kita ambil hasil analisis data dan isu utama yang sudah ada. Kedua, kita identifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi SDM saat ini dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Yang ketiga, kita terapkan sasaran yang smart, misalnya meningkatkan resistensi talenta kunci sebesar 10% atau meningkatkan skor kepuasan pegawai sebesar 15%. Kita lanjutkan. Setelah sasaran kita jelas, kita masuk ke tahap kedua, yaitu merumuskan pilar kebijakan. Strategi MSDM tidak bisa berdiri sendiri, setiap fungsi harus terintegrasi. Ada 5 pilar utama yang harus selaras untuk mencapai sasaran tadi. Pilar yang pertama yaitu akuisisi talenta. Ini adalah strategi untuk menarik sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Yang kedua, setelah kita mengakuisisi talenta, kita mengembangkan talenta. Kebijakan ini dituntut untuk melatih dan pengembangan karir untuk menutup kesenjangan kompetensi antara pegawai baru dan pegawai yang sudah lama. Yang ketiga,
bagaimana kita memanajemen kinerja. Strategi ini untuk penyelarasan kinerja individu, tiap individu dengan tujuan organisasi kita. Apakah masih sesuai dengan tujuan organisasi atau sudah tidak relevan? Yang keempat, untuk memastikan para sumber daya manusia dapat bekerja dengan kompetitif dan adil, kita harus memberikan kompensasi dan penghargaan. Strategi kompensasi yang kompetitif dan adil itu mendukung dan memotivasi dan meningkatkan retensi para SDM. Yang kelima, pilar kita yang terakhir yaitu perencanaan suksesi. Strategi ini untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon pemimpin jikalau terjadi regenerasi atau sesuatu yang tidak diinginkan atau merekrut orang-orang yang baru agar terjadi perubahan dan tidak terjadi stagnan pada organisasi. Setiap pilar pada tahap yang kedua tadi harus sesuai dan menembak sasaran strategi yang kita tetapkan di tahap 1. Dan kita lanjutkan di tahap ketiga tentang integrasi dan pengesahan. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena ini adalah inti kriteria unit kinerja kita yang kedua. Ada 2 jenis integrasi. Yang pertama integrasi horizontal. Artinya antara SDM harus saling sambung menyambung. Contoh sederhananya, hasil manajemen kinerja pilar yang ketiga harus menjadi input utama untuk program pelatihan, yaitu pilar yang kedua. Kedua, integrasi vertikal atau penyelarasan strategis. Artinya, strategi SDM harus nyambung ke atas ke strategi bisnis. Contohnya, jika strategi organisasi adalah eksistensi digital, maka strategi SDM harus fokus merekrut talenta IT dan melakukan upscaling digital. Terakhir tentu saja pengesahan. Kita harus mempresentasikan rencana ini kepada pemimpin tertinggi untuk mendapat komitmen baik dalam bentuk anggaran, teknologi maupun waktu. Sekarang, mari kita simpulkan materi inti ini dalam 1 menit. Strategi MSDM adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia saat ini dengan target organisasi di masa depan. Perumusannya dimulai dari tahap yang pertama, yaitu menetapkan sasaran berdasarkan analisis data. Dilanjutkan dengan tahap yang kedua, perumusan kebijakan, terintegrasi dengan 5 pilar utama yaitu akuisisi, pengembangan, kinerja, kompensasi, dan suksesi. Dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu pengesahan pemimpin untuk memastikan dukungan penuh. Sebagai tindak lanjut, setelah video ini, silahkan kerjakan evaluasi yang ada di deskripsi. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk refleksi. Coba Anda pikirkan. Analisis strategi di organisasi mungkin sudah selesai. Pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai praktisi sumber daya manusia mengubah analisis itu menjadi aksi sumber daya manusia yang nyata di lapangan? Jawabannya ada pada di tahap ketiga yang baru saja kita bahas, yaitu bagaimana cara kita merefleksikan hubungan integrasi horizontal, vertikal, dan bagaimana kita melakukan pengesahan. Setelah ketiga tahap tersebut diselesaikan, kita harus menginformasikan kepada setiap pegawai bagaimana kebijakan baru tersebut dapat berjalan dan dapat dilaksanakan. Sebagai informasi untuk Anda, semua materi yang kita bahas hari ini memiliki dasar yang kuat, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau biasa disebut SKKNI, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 149 Tahun 2020. Uji kompetensi kita adalah dengan nomor unit M70 SDM 01.001.2, dan kita baru saja membelah elemen kompetensi nomor kedua. Kita ulangi lagi apa yang harus Anda kuasai untuk dinyatakan kompeten pada elemen ini. Ada 2 kriteria kerja. Pertama, Anda harus menetapkan sasaran strategi MSDM. Yang kedua, Anda harus merumuskan dan mengesahkan strategi tersebut secara terintegrasi. Bagaimana cara Anda tahu Anda sudah kompeten di dalam bidang ini? Di dalam deskripsi ada pertanyaan yang sudah saya bahas sebelumnya. Silahkan Anda jawab dan Anda selesaikan sendiri.
Dari semua hal itu, ada dua aspek kritis yang paling penting. Jika Anda boleh ingat dua hal di video ini, ingatlah. 1. Integrasi. Strategi sumber daya manusia, Anda harus terintegrasi antar fungsinya. Yang kedua, penyelarasan. Bagaimana strategi sumber daya manusia Anda harus selaras dengan strategi organisasi Anda. Tanpa dua hal ini, strategi manajemen sumber daya manusia Anda tidak akan efektif. Sebagai penutup materi, saya ingin mengutip kalimat dari Michael Porter yang bertuliskan, "Strategy is about making choices. Trade-off is about deliberately choosing to be different." Yang artinya, strategi itu adalah tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Trade-off adalah bagaimana kita memilih untuk berbeda dari orang lain. Tugas kita sebagai MSDM untuk mewujudkan pilihan strategi organisasi tersebut melalui manusianya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan fokus Anda. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi di deskripsi video dan mengirim umpan balik kepada saya melalui komentar, baik itu saran, masukan yang bisa Anda berikan kepada saya. Saya Revaldo Firman Ginting, sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya dan tetaplah kompeten. Terima kasih.